Hola Mina, kali ini saya akan bahas alur cerita dari anime yang sedang tayang saat ini, yaitu Witch Hat Atelier atau Tongariboshi no Atelier. Ini adalah episode ke-11-nya. Untuk episode 1 sampai 10-nya, kalian bisa langsung nonton animenya saja. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Agato terlihat sedang berada di sebuah tebing. Dia pun langsung melompat dari sana dan terbang melayang menggunakan sepatu silpnya yang baru saja Koko kembalikan. Saat terbang, dia melihat sekawanan serigala bersisik yang sedang berlari sambil menggesek-gesekkan sisik mereka satu sama lain, yang bertujuan untuk merontokkan sisik mereka. Agato pun mendarat di atas pohon, lalu menatap ke arah serigala bersisik itu. Kemudian berkata, "Musim kawin serigala bersisik ya? Untuk menghindari menyakiti anak-anak mereka, mereka membuang sisik keras dengan menggeseknya pada satu sama lain. Jika mereka tidak merasa perlu berpasangan, mereka bisa tetap mengenakan armor mereka sepanjang waktu." Setelah itu, Agato memikirkan tentang Koko. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku percaya orang luar itu tidak tahu apa-apa, di mana tidak akan ada hasil apapun yang bisa dicapai dengan mereka berhubungan dengan sihir. Tapi jika dia benar-benar menguasai prinsip-prinsipnya, apa bedanya dengan kami semua?" Setelah itu beralih ke atelier Kipri. Koko terlihat sangat senang. Dia berteriak, "Hore, aku berhasil!" Kipri pun memujinya dengan berkata, "Luar biasa sekali. Kemampuan menggambarmu semakin berkembang dan jauh lebih stabil seiring waktu, Koko." Koko berkata, "Terima kasih, tapi tidak banyak mantra yang menurutku bisa digambar dengan baik. Setiap kali aku dalam keadaan terdesak, aku selalu berakhir menggunakan beberapa mantra yang sama." Setelah mendengar keluhan Koko itu, Kipri berkata, "Menurutku, mantra yang mudah digunakan, diterapkan dengan cerdas, dengan sedikit kegagalan, dan dibuat tanpa berpikir panjang. Mungkin itu adalah spesialisasimu." Koko terkejut mendengar itu, lalu dengan raut wajah yang terkesima, dia berkata, "Aku memiliki spesialisasi?" Kipri berkata lagi, "Ya, memang. Perhatikan baik-baik, dan aku rasa kau akan menemukan bahwa mantra sihir yang sering kau gunakan mencakup banyak garis lurus. Dibandingkan dengan garis lengkungmu, garis lurusmu terlihat tebal dan jelas. Sebenarnya, aku ingat kau pernah menunjukkan sesuatu yang serupa padaku saat kita pertama kali bertemu. Menemukan jenis sihir yang kau kuasai akan membantumu merasa percaya diri di saat-saat kau sangat membutuhkannya. Saat rasa ragu melanda, cobalah mengingatkan diri sendiri tentang kekuatanmu dengan mengucapkannya secara lantang." Saat itu Koko masih terheran-heran mendengarnya. Dia berkata, "Spesialisasiku adalah garis lurus." Setelah itu dia mengucapkannya secara lantang, "Garis lurus adalah spesialisasiku. Aku hebat saat menggambar garis lurus." Kemudian tanpa pikir panjang, dia mencoba spesialisasinya itu sambil berkata, "Sekarang aku sudah tahu, ini waktunya untuk latihan. Garis-garis ini akan menjadi jalan pintasku menuju kesuksesan." Tapi di belakangnya Kipri berteriak, Tunggu. Kau tidak perlu fokus pada mantra sihir yang sudah kau kuasai. Mereka akan meningkat secara alami. Perhatian akan jauh lebih baik diarahkan pada hal-hal yang belum bisa kau gambar, atau yang mungkin tidak terpikirkan untuk kau gunakan. Siapa tahu, kau bahkan mungkin menemukan spesialisasi lain, benar kan?" Coco menjawab, "Baik." Lalu dia menatap buku mantra sihir dengan ekspresi yang terkesima. Dia berkata, "Aku baru menyadari bahwa segel sihir itu terlihat jauh lebih menakjubkan daripada sebelumnya. Sejak aku mempelajari cara pembuatannya, rasanya aku jadi mengerti hal-hal yang sangat sulit yang sedang dilakukan." Saat membaca buku mantra sihir itu, Koko mulai tiduran sambil berkata, "Menakjubkan. Ini benar-benar menakjubkan. Sihir itu menakjubkan. Orang yang menggambar itu menakjubkan." Richie mengomentari Koko dengan berkata, "Temukan beberapa kosakata baru untuk memuji sesuatu." Koko berkata lagi, "Mereka benar-benar menakjubkan di luar dugaanku. Apa kau mau lihat mantra-mantra itu bersama?" Richie menjawab, "Tidak. Aku suka menggambar mantra sihir, tapi aku tidak suka melihatnya." Koko berkata lagi, "Tidak, apa kau yakin?" Richie berkata, "Ya." Lalu Koko berkata lagi, "Kau mungkin bisa mempelajari sesuatu." Richie kembali berkata, "Kau terlalu bekerja keras." Kemudian Kipri muncul lagi. Dia memberikan masukan kepada Richie dengan berkata, "Sekedar melatih tangan untuk menggambar bukanlah mempelajari sihir, Richie. Mengamati mantra-mantra sihir luar biasa dan menganalisis cara pembuatannya melatih mata kita untuk..." Sebelum Kipri selesai berbicara, Richie memotongnya dengan berteriak, "Aku bilang aku tidak ingin melihatnya." Lalu dengan penuh amarah, dia menggambar satu mantra sihir dan seketika es pun muncul di hadapannya. Kipri terlihat panik. Dia memegang tangan Richie sambil berkata, "Richie, apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan? Aku tidak bisa membenarkan penggunaan sihir dalam keadaan marah. Itu sangat berbahaya."
Tapi Riche justru menghempaskan tangan Kifri hingga mejanya terdorong dan hancur. Setelah itu dia pergi meninggalkan mereka. Olrugio yang melihat momen itu berkata, sayang sekali, dengan mata yang tertutup terhadap bimbingan dan telinga yang tersumbat terhadap kata-kata sang guru, kemajuan akan selalu menjadi hal yang asing. Kifri terkejut mendengarnya. Lalu saat itu Koko langsung mengejar Riche sambil berkata, aku akan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi saat Koko datang ke kamar Riche, di sana tidak ada siapapun. Hanya ada Brass Buddy yang sedang bermain. Koko berkata, dia tidak ada di sini. Tapi aku yakin tadi aku melihatnya lari ke kamarnya. Lalu Koko bertanya kepada Brass Buddy. Dia berkata, Brass Buddy, apakah kau tahu di mana dia? Kemudian Brass Buddy masuk ke dalam sebuah guci. Koko mencoba mengejarnya sambil berkata, kenapa kau masuk ke dalam? Setelah melihat ke dalam guci, Koko pun terperosok masuk ke dalamnya. Dan ternyata ada sebuah jalan rahasia menuju suatu tempat. Koko pun berteriak memanggil Brass Buddy. Lalu dia berkata, tempat apa ini? Apakah guci tadi adalah alat sihir? Setelah itu Koko pun mulai menyusuri jalan itu yang dipenuhi dengan sesuatu seperti pita menjuntai dari atas dan dedaunan beserta bunga. Jalan rahasia itu akhirnya membawa Koko ke sebuah ruangan rahasia di mana di sana ada Riche sedang duduk santai. Riche berkata, aku tidak pernah bilang kau boleh masuk ke sini. Koko berkata, maaf, aku hanya mengikuti Brass Buddy dan mantra di atas itu indah sekali, seolah-olah pita-pita itu terbuat dari kristal. Riche berkata, itu masih belum kuberi nama, aku membuatnya sendiri. Sambil tiduran dengan wajah yang terkesima, Koko berkata, mantra sihirmu sendiri? Wow, menakjubkan sekali. Itu semua sangat cantik. Aku tidak bisa berpaling. Riche yang melihatnya berkata, kau punya cara yang tidak biasa dalam mengamati mereka. Koko kembali berkata, aku suka mantra sihir ini. Melihat ekspresi Koko yang terlihat bahagia, Riche sangat keheranan. Lalu Koko berkata lagi, wow, saat kau melihatnya dari bawah, mereka menjadi lebih berkilau. Lalu Riche berkata, jika kau mau, kau boleh memilikinya satu. Lagi pula, aku punya banyak sekali. Dengan penuh semangat, Koko berkata, benarkah? Aku merasa sangat beruntung, terima kasih. Setelah itu Koko mulai membahas hal yang serius dengan Riche. Dia berkata, hey, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kenapa kau tidak suka melihat buku? Aku tidak tahu apapun tentang sihir. Jadi bagiku, buku-buku tentang sihir itu sangat menarik. Aku senang membayangkan orang seperti apa yang berada di balik setiap mantra sihir dan apa yang mendorong mereka untuk menciptakannya. Lalu Riche meresponnya dengan berkata, aku hanya tertarik dengan mantra sihirku sendiri. Kau mulai membacanya dan selanjutnya seseorang memberitahumu untuk meniru apa yang ada di sana. Lalu kau dipaksa menggambar hal-hal yang tidak kau pedulikan, hal-hal yang bukan milikmu. Aku sudah muak dengan itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak butuh sihir orang lain. Aku menolak membiarkan sihirku ternoda. Setelah itu beralih ke Kifri yang sedang berbicara dengan Olrugio. Kifri berkata, sebelum Riche datang ke sini, dia sedang belajar di bawah bimbingan penyihir lain. Tapi dia memutuskan untuk mengakhiri masa magangnya itu. Sikap keras kepala itu adalah perisainya. Cara dia melindungi diri sendiri. Dia seperti serigala bersisik, dikelilingi oleh sisik-sisik panjang yang terjalin. Sulit untuk menentukan seberapa dekat harus mendekatinya. Olrugio berkata, manusia tidak sesederhana mantra sihir kan? Lalu Olrugio melempar sesuatu kepada Kifri yang ternyata isinya sebuah batu. Olrugio berkata lagi, itu Snugstone, kreasi terbaruku. Snugstone adalah endapan kristal yang dimodifikasi untuk memancarkan kehangatan yang samar dan menyenangkan. Menjaga seseorang tetap hangat di lingkungan tanpa perlu api terbuka. Simpan salah satunya di tempat tidurmu dan kau akan tidur dengan hangat dan nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini hanya untuk ketenangan pikiran, tapi silahkan bagikan satu dengan masing-masing gadis. Kifri berkata, terima kasih banyak. Mantra sihirmu itu selalu penuh makna, jauh lebih puitis daripada kata-katamu. Dengan kesalnya Olrugio berkata, jangan salah paham, aku hanya melakukannya untuk pekerjaan. Aku butuh beberapa pendapat tentang seberapa efektif produk-produk ini sebelum aku mulai menjualnya. Kifri meresponnya dengan berkata, baiklah, mari kita akhiri sampai di situ saja. Tapi kurasa ini kelebihan satu. Di sini ada 5 buah. Olrugio langsung berkata, 4 untuk murid-muridmu dan 1 untukmu. Tunjukkan pada mereka bahwa tidur malam yang nyenyak itu penting. Kau tahu, ajarkan dengan memberi contoh. Itu tugasmu kan? Kifri berkata, aku akan mengingat hal itu. Setelah itu tiba-tiba ada alat sihir yang bergerak. Alat itu berfungsi untuk menerima surat dari orang lain. Kifri berkata, kita mendapatkan surat. Lalu setelah itu Agato pun pulang. Dia berkata, guru, aku pulang. Kifri berkata, Agato, kebetulan sekali, aku baru saja mendapatkan surat dari Great Hall. Tanggal untuk ujian kedua sudah ditentukan. Agato langsung bertanya, kapan? Kifri menjawab, saat fajar 3 hari lagi, kita akan berkumpul di Gua Punggung Ular di Tanjung Romonon. Dan momen itu mengakhiri alur cerita Witch Hat Atelier atau Tongariboshi no Atelier episode 11.
アニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に